Saat datang di altarnya, saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Benar Bapa, sesuatu terjadi ketika kami datang di dalam altar-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di tengah-tengah kami, karena Engkau senang bersekutu dengan anak-anak-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, berikan kami Bapa hati dan roh yang fokus kepada firman Allah. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Bapa pesan firman ini boleh terus kepada kami semuanya. Kami ikat segala penguasa di udara tidak bisa mencuri firman Allah di dalam kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap diberkati firman Allah dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Amin, luar biasa. Amin. Malam hari ini kita mau belajar dari seorang rasul di dalam Alkitab yang luar biasa, namun juga mengalami satu tekanan yang luar biasa. Nah, ketika kita ada masalah, tekanan atau aniaya atau pencobaan, setiap orang itu punya respon yang berbeda. Kalau orang di luar Tuhan sana ketika mengalami aniaya, tekanan dan pencobaan, tidak sedikit yang melakukan bunuh diri. Ada yang ketika mengalami masalah responnya, ada yang menangis, ada yang melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya, menyiksa hatinya dan sebagainya. Ada yang menyendiri, ada juga yang makan sebanyak-banyaknya. Nah, gimana dengan kita anak Tuhan? Ketika kita mengalami masalah, tekanan dan intimidasi, apa respon kita? Nah, kita mau belajar dari seorang rasul namanya Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal 16, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-24 dan 25. Kita baca bersama-sama 2-3. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada mendengar. Amin. Nah, nanti saudara boleh baca semua ya kisah ini ketika Rasul Paulus ada di Filipi. Nah, Filipi ini adalah kota yang menyembah berhala. Suatu saat Paulus di sana melepaskan seorang petenung. Petenung itu sama dengan dukun yang suka bertanya kepada roh-roh dunia. Nah, suatu saat Paulus sampai ke kota itu, nah seorang wanita ini dikuasai roh petenung, roh tenung atau dukun. Nah, ketika dia melihat Paulus bikin mujizat, dia ikutin setiap hari. Nah, roh di dalam orang perempuan ini selalu berteriak, dia adalah hamba Allah yang dipakai Tuhan. Nah, ketika berhari-hari Paulus tidak tahan, kemudian Paulus menghardik roh tenung itu dan roh itu keluar. Nah, ketika penguasa kota itu melihat bahwa perempuan ini yang tadi menghasilkan banyak uang kepada penguasa kota, dia sudah dibebaskan, maka mereka menghasut orang untuk menangkap Paulus dan Silas. Dan singkat cerita, kemudian dipenjara. Bukan hanya dipenjara, tapi dipasung. Atau dipasung, kakinya itu dimasukkan di kayu dan dipasung. Ya,
ditaruh lagi di tengah-tengah penjara supaya nggak kabur katanya. Nah, saudaraku, ini tekanan yang begitu luar biasa. Ya, dia seorang rasul memberitakan firman, tapi dia di penjara. Ya, secara manusiawi pasti ada rasa tekanan di dalam dirinya. Tapi saat itu mereka luar biasa dan mengagetkannya. Di tengah malam yang sunyi, mereka berdua tiba-tiba, ya, dikatakan tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita ini pasti ada tekanan, ada masalah, ada pencobaan, pasti ada intimidasi. Ada di antara kita yang tidak ada masalah? Ada. Tidak ada ya, semua ada masalah. Ya. Nah, respon kita saudaraku adalah respon yang benar seperti malam hari ini. Malam hari ini saudara datang untuk berdoa dan apa? Memuji-muji Tuhan. Amin. Itu adalah respon yang benar. Ya. Tapi saudaraku, kita lakukan respon seperti ini bukan hanya dalam korporat begini, ya. Tapi kita lakukan juga secara pribadi. Di rumah, naik motor, kita lagi nyetir mobil, kita bisa berdoa tapi jangan tutup mata ya. Kalau lagi nyetir, ya. Tuhan ngerti itu. Kalau di kamar, di rumah tutup mata. Kalau di rumah nggak tutup mata, nanti buka mata lihat ayam goreng, nggak fokus. Nah, kalau di mobil, saudaraku, jangan tutup mata. Buka mata, nggak apa-apa. Sambil doa dan memuji Tuhan. Amin. Nah, jadi saudaraku, kita jadikan gaya hidup ini. Ya, berdoa. Ada apa-apa, berdoa. Ada apa-apa, berdoa. Nah, jadi saudaraku, di sanalah kita akan melihat kuasa Tuhan. Nah, saya kasih tema begini. Ya, berdoa dan memuji Tuhan membuka pintu yang tertutup. Katakan amin. Ya, jadi saya mengambil dari sudut ya kuasa doa dan memuji Tuhan. Dan ketika lagi di penjara, bayangin saudaraku udah di tengah-tengah penjara, digembok lagi kakinya, dipasung. Itu kakinya dimasukin dalam kayu, digembok sehingga punggungnya itu terluka, ya. Tapi luar biasa. Itu jalan buntu, itu udah hopeless. Enggak mungkin lagi saudaraku, ya ada jalan keluarnya. Tapi mereka tahu rahasianya. Jadi mereka lakuin apa? Tengah malam, ya, mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Dan seluruh narapidana mendengarkan doa dan pujian mereka. Perhatikan. Ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi apa? Gempa bumi. Dahsyat banget saudaraku. Bukannya gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi, kuasa Tuhan turun, itu rantai ya yang memasung kakinya, tangannya itu terlepas. Dan anehnya semua pintu penjara terbuka karena apa? Karena gempa bumi. Ya, saya yakin itu bukan gempa itu bukan karena dari gempa alam, tapi kuasa Tuhan turun atas penjara itu ketika mereka memuji Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah Israel itu bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan. Ya, di dalam bahasa Yunani, saudaraku bahasa Ibrani, ketika kita memuji Tuhan itu dikatakan kita sedang menyediakan tahta, ya, kursi. Kalau secara lahiriah, saudaraku ada tamu datang, saudara akan siapkan tempat. Nah, ketika kita memuji Tuhan itu kita sedang menyediakan tahta. Kalau pujian kita itu kepada Tuhan itu dengan luar biasa, kita fokus di dalam roh memuji menyembah Tuhan, semakin kita menyembah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu tahta Tuhan itu semakin besar. Kenapa? Allah kita itu Allah yang besar. Amin. Iya. Nah, jadi ketika Tuhan turun lewat hadiratnya,
maka tergoncanglah penjara. Dikatakan sendi-sendi penjara atau sendi-sendi itu sambungan-sambungan tulang-tulangnya itu terbuka semua. Nah, saat itu menjadi beban kepada kepala penjara. Kenapa? Karena kalau lepas ini narapidana, dia akan dihukum. Wah, dia membunuh diri ini kepala penjaga penjara. Tapi Paulus berteriak, jangan bunuh diri. Kami masih di sini, kami nggak lari. Dan situ mereka sadar, wah, mereka memang tahu ini hamba Tuhan. Dia katakan, apa yang saya harus lakukan supaya kami selamat? Ya, singkat cerita dikatakan, kamu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan sisi rumahmu diselamatkan. Tapi saya tidak ambil dari situ. Ya. Nah, dari pengalaman Paulus dan Silas, kita belajar ya dari firman ini, saudara baca nanti semua konteksnya. Ada 4 hal yang kita pelajari dari firman ini. Yang pertama, ya, sukacita. Perhatikan, sukacita orang percaya ada di dalam hatinya. Amin. Jadi saudaraku, dan tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah, ya, aniaya, masalah, tidak dapat melenyapkan sukacita. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, ketika ada tekanan dari luar, itu saudaraku tidak akan mempengaruhi sukacitanya. Nah, bayangkan saudaraku, ketika Paulus dan Silas dalam keadaan yang tertekan, tetap memuji Tuhan. Kenapa bisa memuji Tuhan? Karena hatinya penuh dengan sukacita. Tubuhnya bisa dipenjara, dibelenggu, tapi rohnya bebas memuji Tuhan. Amin. Ketika saya melayani ke penjara, di penjara anak di Tangerang dan di Cipinang, saya katakan begini, saudara di tempat ini, saudara di penjara, tapi rohmu bisa bebas di hadapan Tuhan. Engkau dibelenggu di dalam kamar, tapi rohmu bebas. Jadi kalau saudara percaya Tuhan, rohmu bebas. Nah, jadi saudaraku, inilah salah satu ciri-ciri khas orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Boleh ada masalah, kita masih manusiawi, masih dari daging. Kita bisa mungkin saat itu sedih, kita bisa nervous gitu, kita bisa tertekan, tapi kita mempunyai kekuatan dari dalam, namanya sukacita. Dan bisa kita memuji-muji Tuhan. Nah, kalau orang tidak bisa lagi memuji Tuhan, tidak bisa berdoa dan tidak bisa bersyukur dalam masalah, itu tanda tanya. Kalau kita lagi semuanya senang, wah semuanya hoki, cuan, wah banyak duit, dan kita hore sukacita, orang dunia juga bisa begitu. Tapi orang dunia nggak bisa lakukan ketika ada masalah bersukacita. Semuanya merenggut. Muka pepaya Cibinong. Iya. Kalau anak Tuhan, saudaraku, sukacita. Ya, kayak orang India. Masih bisa nari-nari, memuji Tuhan. Amin. Nah, ini cirinya saudaraku. Paulus membuktikan itu. Dia enggak tertekan secara batin. Dia tetap sukacita bersama Silas. Dan itu tulus di hadapan Tuhan. Buktinya ketika memuji Tuhan, ya, tidak terpaksa, kuasa Tuhan turun menggoncangkan penjara. Amin. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4, kita baca dulu. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Baca sama-sama 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak. Nah, jadi kalau orang dunia baca konteks ayat ini, orang Kristen itu memang gila ya. Lagi dikatakan dalam pencobaan, dikatakan anggap suatu kebahagiaan. Ya memang konteksnya di dalam Tuhan begitu. Sukacita itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar.
Kalau orang dunia begitu ada masalah, habis duit, udah habis sukacitanya. Kalau kita enggak, ya walaupun hari ini makan bakmi, ya Indomie mungkin, ya anak kos, siapa di sini anak kos? Iya, karena percaya Tuhan Yesus masih sukacita, masih bisa haleluya. Kalau di luar Tuhan itu halelupa. Ya. Nah itu bedanya ya. Kemudian yang kedua, ya musuh-musuh Kristus, ya musuh-musuh Kristus atau masalah pencobaan atau pencobaan yang datang dari iblis itu tidak dapat menghancurkan, perhatikan, tidak dapat menghancurkan iman orang percaya dan kasihnya kepada Allah. Katakan amin. Iya, Paulus di penjara, dia enggak terbelenggu, enggak merasa hancur, malah imannya semakin kuat. Nah, orang percaya itu cirinya begitu. Kita lihat, ada masalah boleh, iya. Kita masih manusia, masih dalam bumi, masih dalam daging ini. Ya, kita mungkin bisa sempat kaget atau takut sebentar. Tapi itu tidak akan merobohkan iman kita. Kalau orang saudaraku tidak sungguh-sungguh, walaupun dia mungkin ke gereja, begitu ada masalah, itu hancur. Dia mundur dari Tuhan. Ya, mundur dari persekutuan. Mundur dari komsel. Karena apa? Kecewa. Ya. Kita bisa kecewa enggak? Bisa. Tapi kita langsung cepat-cepat ingat tuh, bukannya kita jauh dari Tuhan, semakin giat kata firman Tuhan. Semakin dekat Tuhan. Karena kita tahu, kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Amin. Iya. Jadi saudara dan saya, walaupun kita masih dalam daging, tapi kita tahu kekuatan kita. Nah, ada cerita yang lucu. Kita timpus ketambahan lagi satu jiwa pelayan Tuhan. Ya, yang memang terpanggil dulu dilepaskan dari kuasa gelap dan memang mau terpanggil melayani di situ. Dan kita itu setiap Jumat ada doa tim bersama. Kita udah rubah sekarang ke Selasa. Setiap kita habis doa itu kita ngobrol, dapat apa, kita sharing dulu. Nah kemarin lucu kita habis doa. Nah ini yang tim baru ini ikut berdoa. Begitu kita habis doa, kita sharing, ini dapat apa nih? Ini ada satu tim yang bersaksi. Waduh, ya nih 3 bulan nih, kalau nggak salah 3 bulan itu berapa bulan itu, saya lemah nih, lemah gitu. Saya nggak berjaga-jaga, tapi Tuhan itu baik. Tuhan berbicara lewat alam. Saya bilang gimana berbicara lewat alam? Tiba-tiba nggak tahu kenapa saluran air itu nggak tahu mampet gimana. Kemudian airnya itu mancurnya itu turun ke mejanya. Sampai mejanya lacinya itu banjir dan Alkitabnya pun basah. Untung gak ada duit. Sampai Alkitabnya katanya itu, Alkitabnya itu sampai empatnya begini nih jadi 2 kali lipat karena ngembang. Terendam. Nah begitu dia mau keringin, dia kebas-kebas, maka satu ayat terbuka. Berjaga-jaga dalam doa. Wah dia kaget di situ. Nah lucunya begini. Ketika habis itu bersaksi, yang tim baru nih ngomong begini. Dia kaget. Oh, saya pikir selama ini tim push itu nggak pernah lemah. Tim push juga manusia. Punya hati, punya rasa. Mau dinyanyiin nggak? Tim push juga manusia. Dia kaget. Saya juga kaget mendengarnya. Dia pikir katanya tim push ini kayak Superman atau Superwoman gitu. Nah jadi, ternyata tim push bisa lemah. Iya kita kan masih manusia. Nah jadi ya lucu juga sih, tapi ya nggak apa-apa pengalaman. Nah kita bisa, saudaraku bisa aja ketika ada masalah itu, kita bisa mungkin terdiam, merenung, kok kenapa begini. Tapi kita langsung ingat, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah saudaraku, nah jadi musuh-musuh tidak bisa menghancurkan iman kita. Roma 8 ayat 35 sampai 38. Kita baca bersama-sama 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang dan seterusnya, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Nah, jadi saudaraku, marilah kita melihat, mencontohi daripada iman daripada Rasul Paulus. Jadi aniaya, masalah tentang pencobaan itu tidak bisa menghancurkan iman kita dan kasih kita kepada Allah. Karena kita tahu nggak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Amin. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin ditekan seperti Paulus, dia semakin bertumbuh. Semakin ditekan semakin kuat. Itu ciri-cirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pelajari daripada Paulus dan Silas ini? Yang ketiga, dalam keadaan yang paling buruk, perhatikan, dalam keadaan yang paling buruk, Allah menyediakan kasih karunia cukup bagi mereka yang ada di dalam kehidupan kehendak Allah. Nah, jadi orang yang di dalam kehendak Allah seperti Paulus dan Silas, kasih karunia itu cukup bagi mereka. Paulus mengatakan, ketika aku lemah, kasih karunia Allah cukup bagiku. Jadi di saat aku lemah, aku kuat karena Tuhan yang memberikan kasih karunia. Artinya, semua orang yang hidup dalam kehendak Tuhan itu akan dikasih kasih karunia ketika dia tidak sanggup lagi. Mungkin ada masa-masa kita merasa seperti di titik nol. Nah, saudaraku, Tuhan punya kasih karunia. Kasih karunia itu ada setiap hari bagi orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 10 dan 12. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12 kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Waduh, ketika dianiaya, Tuhan suruh kita apa? Berbahagia. Nah, jadi memang kadang-kadang ada orang bilang orang Kristen tuh gila. Ya memang kita harus gila. Kalau kita gila dalam Tuhan itu berarti kita benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kadang-kadang dianggap gila, saudaraku, karena kita melakukan kehendak Allah. Enggak masuk akal. Aniaya disuruh berbahagia. Disuruh bergembiralah karena Tuhan. Karena upamu besar di surga. Memang daging enggak terima seperti itu. Daging akan berontak. Tetapi kalau kita di dalam kasih karunia Tuhan, kita di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu, yaitu Allah yang besar, Allah yang hidup, maka kita tahu bahwa Dia akan memampukan kita. Amin. Nah, jadi saudaraku, kita harus belajar ya. Kalau kita mengalami masalah saat ini, saudara mengalami tekanan, intimidasi, hal yang paling buruk, ingat, ada kasih karunia Tuhan untuk saudara. Percaya itu, Tuhan akan pasti kasih jalan keluar. Enggak mungkin saudaraku, saudara yang punya anak, ketika anak saudaraku mengalami masalah, udah tendang aja, mati aja lah nanti gua bikin lagi. Enggak ada bagi itu saudaraku. Anak saudara digebukin tetangga, saudara bilang, gebukin aja sampai mati, gua bikin lagi deh. Enggak ada. Saudara belain kalau perlu, saudara pasang badan, benar enggak? Kenapa? Saudara tahu itu anak saudara, saudara pasti belain. Apalagi Bapa di surga. Amin. Ketika saudara, aduh Tuhan, masa depan saya gimana? Ada satu bapak datang ke saya. Saya omongin juga dia. Begitu datang ke saya, Pak Dian, aduh mati deh saya, mati deh saya. Saya bilang, kenapa mati Pak? Ini saya dikejar-kejar ini, mati deh saya. Saya bilang, Bapak berhenti ngomong begitu. Kalau Bapak ngomong itu, Bapak nggak percaya Tuhan. Oh ya, minta maaf. Ada masalah, mati deh saya, mati deh saya. Kamu nggak percaya Tuhan. Iya. Saudaraku, ada jalan keluar. Mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana masa depan saya? Iya, besok. Bagaimana nanti anak saya, masa depannya, bisa sekolah enggak? Bisa makan enggak nanti? Iya. Yang masih
jomblo-jomblo ini, ya. Aduh, bisa juga dapat pasangan hidup enggak? Bisa. Iya. Tapi di gereja cuma sedikit. Ya apalagi di Jamblang. Hitung jari. Didekatin malah ngacir. Saudara, Tuhan siapin. Amin. Mungkin lagi disimpan di kutub utara. Disembunyiin dulu, belum waktunya keluar. Nanti waktunya Tuhan keluarin dari persembunyiannya. Amin. Dan dikirim kepada saudara. Harus percaya begitu. Jangan bilang, aduh hopeless deh. Enggak ada harapan. Cari di luar sana, di luar banyak. Saudaraku di luar sana itu ranjau itu. Jebakan iblis. Iya. Yang penting, ya daging memonyo, yang penting yang enak, saudaraku. Nah, pikirkan ke depan, percayalah, amin. Memang percaya gak masuk di logika. Kalau masuk di logika itu bukan lagi iman, bukan lagi percaya. Percaya itu gak masuk akal, tapi kalau sudah percaya, Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak masuk akal. Amin. Kalau Tuhan kita masuk akal, ya sama kita dengan manusia. Kalau saudara percaya yang masuk akal, saudara itu bukan percaya dengan iman. Orang dunia juga bisa percaya begitu. Tapi kita lebih daripada mereka. Yang nggak masuk akal kita percaya. Karena Tuhan bisa bikin yang tidak masuk akal, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Masalahnya satu aja, percaya enggak, itu aja. Masalahnya kita itu cuma percaya kalau masuk akal. Yang kedua, kelihatan. Kalau nggak masuk akal, nggak percaya deh. Itu masalahnya. Makanya kita itu ya banyak terhalang doa kita. Tuhan malaikat udah perintahkan, malaikat kirim itu. Ya. Kayak si Acong. Di sini nggak macong kan? Ya. Tuhan dengar Bapak bilang, malaikat kirim nih ke Acong. Dia udah berdoa gitu. Malaikat antarin. Udah mungkin tinggal ya berapa langkah dari pintunya. Tiba-tiba Acong berubah. Aduh. Kayaknya nggak ada harapan ini. Aduh, ini Tuhan nggak menjawab ini. Aduh, saya nggak bisa terima nih. Tuhan bilang, malaikat pulang lagi. Pulangin itu berkat. Iya. Itu masalahnya kita mau percayanya kalau kelihatan dulu. Ibrani 11 bilang apa? Enggak kelihatan kita belajar percaya. Dasar yang nggak kelihatan kita harus percaya itu. Karena berkat itu selalu di dalam alam roh dulu. Kita mempercayai baru nanti terbukti dalam nyata. Amin. Nah Bapak ini, Pak bisa enggak? Bapak percaya enggak dulu? Saya tanya dulu. Kalau Bapak enggak percaya tuh bubar aja saya bilang. Ya dia sama percaya. Nah Bapak percaya. Tapi ini enggak mungkin Pak. Kamu percaya enggak saya bilang? Kok dia saya percaya aja. Ya udah. Yang kita berdoa saudaraku. Yang enggak masuk akal gitu. Itu orang datang bayar hutangnya ke dia. Padahal dia bilang tuh enggak mungkin tuh Pak Drian, enggak mungkin. Nah saya bilang Tuhan kasih bukti kecil dulu. Jangan percaya ke saya, percaya ke Cujasu. Saya bilang. Nah kita itu selalu tertipu dengan mata jasmani. Dilihat masuk akal, gua percaya. Kita lihat enggak masuk akal, enggak percaya. Ya seperti yang kau lihat, yang kau percaya. Seperti itu terjadi. Kalau engkau berkata nggak mungkin, ya nggak mungkin. Nah, mari kita belajar. Walaupun itu nggak masuk akal, kayaknya ini nggak mungkin nih. Tapi firman Tuhan bilang, ya gue percaya deh, gue percaya. Dan waktunya Tuhan akan menyatakan itu. Amin. Dan yang terakhir, ya yang keempat, ya apa yang kita pelajari dari Rasul Paulus, ya. Roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu, yang menderita karena Kristus. Ya, ketika saudara dalam pencobaan, ya, atau mungkin saudara mengalami suatu aniaya, kesesakan karena saudara percaya Yesus. Firman Tuhan mengatakan, roh kemuliaan ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14, kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Itulah sebabnya Paulus itu selalu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ini satu-satunya rasul yang berbeda dari rasul yang lain. Ya. Memang dia awalnya itu memang rasul yang
Sebelum dia jadi rasul, dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Ketika dia bertobat pun itu masih diragukan. Sampai rasul-rasul yang lain itu tuh takut, jangan-jangan ini Paulus ini pura-pura. Supaya nanti dia tangkap kita, dia aniaya kita. Jadi waktu itu enggak langsung diterima loh. Itu butuh waktu panjang untuk jemaat di Yerusalem, untuk rasul-rasul bisa terima dia. Mereka takut, jangan-jangan ini pura-pura. Karena terkenal itu pembunuh, penganiaya orang Kristen. Kok tiba-tiba bilang saya percaya Yesus dan mau bergabung, orang tolak dia. Tapi dia enggak putus asa. Dia buktikan langkah demi langkah, dia buktikan bahwa dia benar-benar percaya Yesus. Dan lama baru diterima. Saudaraku, diterima. Itu pun karena Barnabas yang sering dampingi dia dan memberikan penerang kekuatan kepada jemaat waktu itu. Lama baru diterima, saudaraku. Nah, makanya dia berbeda dari rasul yang lain. Dia berbeda sekali. Ya. Dan saudaraku, kita melihat roh kemuliaan, roh Allah, roh kudus ada pada dia. Dan itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Dalam penderitaan itu, dalam tekanan, dalam masalah, ada roh kemuliaan menyertai kita. Amin. Artinya saudara pasti akan dipermuliakan Tuhan pada akhirnya. Jadi bertahanlah dalam pencobaan. Bertahan. Pencobaan itu enggak enak. Tapi perintah mengatakan bertahan, enggak ada cara lain lagi. Ya, ada istilah maju kena, mundur kena, mendingan maju. Iya, kita maju, kita ambil langkah yang benar. Dibentur enggak apa-apa. Nanti Tuhan kasih solusi. Amin. Jalan keluar, dikasih masalah. Nah, mari saudaraku, kita mau pegang 4 poin ini bahwa sukacita orang percaya itu di dalam hati. Jadi ketahuan orang yang sungguh-sungguh depan Tuhan ada masalah tetap sukacita. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh percaya, begitu ada masalah mau nyanyi, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ya saudaraku. Karena di dalam sini udah sesak gitu. Tapi kalau ada sungguh-sungguh dalam Tuhan, walaupun itu berat, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Amin. Dan saudaraku percayalah, musuh Kristus ya. Masalah tidak dapat menghancurkan iman dan kasih kita kepada Allah. Dan yang ketiga, bahwa dalam keadaan paling buruk sekalipun kita hadapi, ada kasih karunia Allah. Nah, kalau saudara bertahan, ada roh kemuliaan menyertai saudara. Sehingga saudara akan kuat. Imanmu perkasa di hadapan Tuhan. Sehingga saudara itu tahan uji, tahan banting. Dibanting pun enggak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Nah, jadi saya percaya di tempat ini malam hari ini kita semua adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Allah. Amin. Jadi ada masalah, solusinya datang berdoa di hadapan Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Pintu terbuka. Pintu apa yang menutup saudara saat ini? Pintu apa di hadapan saudara saat ini? Berdoa kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Pintu itu akan digoncangkan dengan kuasa Allah. Dan terbuka dan saudara akan masuk dalam pintu kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin kita salah langkah. Kita datang sama Tuhan, kita minta ampun. Tuhan kasih jalan keluar juga. Amin. Karena Tuhan sudah mendidik kita. Kita belum sempurna, Tuhan tahu itu. Tuhan terus mendidik kita. Tapi sambil mendidik kita, dia tetap nuntun kita dan selalu membuka jalan keluar. Kalau Tuhan tidak pernah menyerah kepada saudara, kenapa saudara menyerah? Tuhan aja gak menyerah. Kalau Tuhan bilang begini, ya udah deh. Udah kamu gak apa-apa deh, kamu mati aja. Di bumi ini umatku, anak-anakku banyak. Dan kamu mati gak apa-apa. Masih ada di sini 1000. Enggak begitu. 1 jiwa di mata Tuhan itu berharga. Dan tinggalnya 100, dia cari ini 1 ini. Saudaramu enggak seperti itu. Atau saudara, udah deh. Daripada begini ya udah. Nah, kadang-kadang diuji saudaraku, orang enggak tahan uji. Ketika ada masalah, orang enggak bisa berdoa. Salah, berdoa. Walaupun kita mungkin udah lagi sumpek begitu, lagi puyeng, berdoa aja. Amin. Tuhan pasti mendengarkan doa. Ya, satu kesaksian, satu tutup kisah nyata. Seorang anak remaja di Amerika ketika perang dunia waktu itu melawan Jepang. Dia ini dari kecil
di sekolah minggu. Jadi remaja rajin. Dan dia begitu cinta Alkitab. Dia punya Alkitab dulu kan kecil. Itu dia mana-mana, dia kantong itu Alkitab. Enggak pernah lepas. Lebih baik dompet enggak dibawa daripada Alkitab. Dan dimanapun dia berada, dia pasti baca Alkitab. Dan ketika menerima wajib militer, saudaraku, dia ingin banget membantu sebagai tenaga medis. Tapi enggak diterima. Karena apa? Enggak mau pegang senjata. Syaratnya, walaupun tim medis harus pegang senjata. Dia enggak mau. Saya enggak mau pegang senjata. Oh, di sidang akhirnya singkat cerita dia diterima. Diremehin temannya, dibully, dianggap lemah, dianggap perempuan, dianggap banci. Tapi ketika dia perang, saudaraku, justru dia yang menyelamatkan lebih daripada 70 waktu itu di Hiroshima, dan menyelamatkan orang dari gunung turun, saudaraku. Dan orang pertama di Amerika waktu itu, tentara menerima penghargaan pertama adalah dia. Gara-gara ini. Nah, ketika peperangan hari kedua, komandannya panggil dia, maafkan kami mengapresiasi engkau. Dia katakan begini, sebelum kami mau perang, kami gak akan pergi kalau engkau gak pergi. Tapi karena ini hari Sabat, silakan kamu berdoa dulu. Jadi dia harga saudaraku, udah mau perang, tentara tunggu semua. Kami gak akan pergi kalau kau gak akan pergi. Nah, di hari Sabatnya itu tuh, karena di medan perang, itu dia berdiri ibadah. Di tengah peperangan, dia berdiri, saudaraku. Dia nyembah Tuhan, dia baca Alkitab, dia berdoa. Begitu amin, dia naik, tentara semua naik, mendaki. Luar biasa. Nah, saudaraku, dia tahu rahasianya. Berdoa dan menyembah Tuhan. Dia bilang, tentara bilang, kenapa kamu gak mau buang Alkitab itu? Ini buku apa itu? Dia bilang, ini nyawa saya. Ini adalah Tuhan di dalam saya. Lebih baik kamu ambil yang lainnya, tapi ini jangan kamu ambil. Kalau tentara itu bully dia mau ambil gitu, dia mau buang. Dia ambil, dia bilang, kamu bunuh saya gak apa-apa. Tapi jangan coba-coba sentuh ini dan buang gitu. Wih, saya merinding lihatnya gitu, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, kita mau kembali ke firman Tuhan, amin. Mari kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekali lagi, katakan berdoa dan memuji Tuhan, membuka pintu yang tertutup. Kita berdiri. Saat keadaan sekeliling ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depan mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah amin. Yes, doa orang benar, doa orang benar bila didoakan, yes, dengan yakin besar kuasa dan tiap doa ya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan seperti batang air, amin, seperti batang air hidup mengalir kemanapun kau, tiada yang mustahil.
Yes. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan. Doa orang, amin, bila didoakan dengan yakin besar kuasa, dan tiap doa yang lahir, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamat. Amin. Haleluya. Seperti batang air di tangan Tuhan. Oh, seperti batang. Amin. Mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil. Amin. Yes. Doa mengubah benar. Doa mengubah. Amin. Katakan doa mengubah. Oh, doa mengubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti berdoa. Ketika engkau kecewa, kembali kepada Tuhan. Minta ampun kalau engkau kecewa. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kita yang sering mengecewakan Dia, tapi Dia tetap setia. Ketika engkau tidak bisa lagi berdoa, datang kepada Tuhan. Paksakan dirimu untuk berdoa. Katakan, mungkin saudara tidak bisa lagi berdoa. Saudaranya bisa berkata, Tuhan tolong saya. Itu cukup di mata Tuhan, di telinga Tuhan. Kalau saudara berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tahu jeritan dalam hatimu. Dan Dia ada Bapa yang sangat baik. Dia akan pasti turun tangan menolong saudara. Tidak ada Bapa seperti Tuhan kita Yesus. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia berikan segalanya. Bahkan lebih dari apapun di dunia ini. Itu nyawanya Dia berikan. Itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu Bapa pergumulan anakmu di tempat ini. Apapun pergumulan saudara, taruh tanganmu di dadamu saat ini. Dengan iman dan percaya. Nyatakan di depan Tuhan keinginan hatimu dalam pergumulan itu. Nyatakan, berdoa 1 menit. 1 menit saudara. Terus dalam hadirat Tuhan untuk berdoa. Percaya Tuhan akan menggerakkan kuasanya untuk menjamah dan untuk membuka jalan buat kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu. Percaya Dia sanggup mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mustahil baginya. Dia Allah yang sangat besar, terlalu besar. Hanya dengan yakin, dengan doa, mengucap syukur, percaya apapun yang kita katakan, kita doakan, pasti ada jalan keluarnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur malam ini Engkau di tengah-tengah kami. Firman-Mu walaupun sudah berhenti Bapa, kami percaya Tuhan. Roh Kudus berbicaralah. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan lupa Tuhan. Berikan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, hati yang cinta firman Tuhan. Firman adalah makanan rohani kami setiap hari. Karena firman Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan Alkitab ini Tuhan. Bila kami merindukan Alkitab,
Biarlah hari ini Tuhan, kami mau serahkan gerejamu Abalot Jamlang KBC ke dalam tangan-Mu. Berikan kami cinta akan firman Tuhan. Berikan kami benar-benar hati Tuhan, menyayangi Alkitab Tuhan. Kami tahu Tuhan, tiap hari kami butuh firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak akan hidup. Kami sangat percaya dan yakin Tuhan, firman adalah kekuatan dari Allah. Firman adalah pedoman hidup kami. Dia adalah Allah yang berbicara lewat firman-Mu. Firman-Mu ini hidup senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari segala roh duniawi. Jauhkan dari segala ketakutan. Jauhkan dari segala intimidasi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan di udara. Roh dunia yang selalu mau menghimpit kami, menguasai kami, menipu kami, memanipulasi kami. Kami hancurkan kau di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja, kuasa iman terus bekerja. Iman kami kuat, iman kami bangkit. Kami tidak takut akan masa depan. Kami tahu masa depan ada di tangan-Mu Tuhan. Kami berserah kepada Engkau. Segala usaha pekerjaan kami, keluarga kami, anak cucu kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memagari senantiasa. Di dalam nama Yesus kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir. Biar malam ini kami bisa pulang dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sampai besok pagi kami bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.